Oh, adjusting. Ya, selamat malam. 25 Menyaners. Selamat malam. 26. Baik, kita sambil menunggu Om Agung dan juga Mas Raffi. Gambar sudah jelas ya? Suara. Ya, tinggal menunggu Om Agung dan Mas Raffi. Selamat malam. 40 Menyaners. Semoga sehat selalu. Monggo, rahayu. Wah. Ada Mas Nogo tapak angin. Oke. Pak Subagio, oke. Om Agung masih di jalan sepertinya. Waduh, dari barat berantas luar biasa. Ya, selamat malam 50 orang, selamat malam. Hari ini. Salamnya Mas Raffi. Loh, kok tidak masuk Mas Raffi? Nah, ini dia. Halo, Oke. halo. Halo Mas Raffi. Halo Eskel. Salam kenal Mas Eskel. Wah, salam kenal Mas Raffi. Ini pertama kali ya Iya, kita collab. Anjay. anjay. Gimana kabarnya Sampai Eskel? menunggu Om Agung. Luar biasa. Kabarnya? Luar biasa. Mas Sehat Raffi ya? bagaimana? Masih Sehat di dong. Aussie? Dia sih masih lagi ngejamu nih. Oh, ada jamu di sana. Buat sendiri dong, racik sendiri. Oh, buat sendiri. Oh, Om Agus sudah gabung, tinggal request Om. Gimana di sana COVID? Apakah fluktuatif juga Aman atau sih terkendali? seharusnya COVID di sini mah. Aman ya. Aman Di dong. sini naik demand-nya. Oh iya. Luar biasa. Sampai Ini ditutup. kuncinya Eskel. Eskel. Jamu. Ya. Oh, jamu. Bentar, aku coba. Oh, ini Mas Agung. Invite untuk live. Oh, Halo, halo Wih, Bapak malam Agung. ya. Agun. Popo. Lagi di jalan. Oh, lagi Sorry. di jalan. Tapi nggak apa-apa. Daripada Gak nggak apa-apa. jadi. Oh ya, jelas ya, Nah, Om. Apa aku Suaranya. jelas apa nggak? namanya? Semat, Bang Bayu. Jelas nggak suara saya? Jelas. Oh ya Sip, udah. sip. Suara aku aman kan? Oh, aman. Aman. Apa Aman, kabar aman. Raffi?
Sehat Mas Kat, Agung, aman-aman. COVID di sana gimana? Kondisi COVID di sana? Di sini aman-aman aja sih, tentrem di sini. Oh, ya, wes, berarti ya, sehat semua ya, udah mulai ini ya, sampai normal. Harus sehat Oke. dong Mas Agung. Wah, luar biasa. Jam berapa sekarang di sana? Jam 1 Mas. 1 pagi. Berapa? Jam 1 pagi. Oh. Woi. Hebat. Waduh. Nggak ngantuk? Aman-aman. Oke. Udah tidur bentar, Ya, wes. terus udah semedi dikit, iya. ready Ya. sekarang. Wih, semedi. Yes, oke. Cie. Oke, Sambil biar ngejamu ya, Mas. Mas Agung. Oh, Boleh. monggo. Jamu. Oke, biar Mas Raffi tidak tidur terlalu pagi. Selamat datang para menyaners 82 orang. Selamat malam, di malam yang ceriain. Kita masuk Di tempatku 83. 81 sekarang. 8 tadi sempat 83, 82 lagi. 82 lagi, 81 lagi. Kita masuk ke Atlantis Series ke-90 di hari yang luar biasa karena hari ini adalah 2 Februari di tahun 2022. Banyak diskon, juga tahun yang spesial. Dan untuk yang merayakan tahun Imlek, selamat merayakan Imlek. Gongsi Fatcai, Kyonghi. Dan hari ini kita ke 90 ya, Om. Si Fajar. Ya. Sang Puspo Tajem part 24,02, yakni judulnya Kilurah Sabdo Palon Netepi Janji. Nah, pertama-tama kita disclaimer dulu. Jadi, seperti biasa, tim Atlantis Series Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan Saudara Agung Bimo Tejo. Untuk informasi resmi dari tim Atlantis Series dapat hubungi via DM IG untuk wanita @Vicky-Ananda, dan untuk laki-laki bisa hubungi ke @rahardian_partosentono atau @jalutejodamar. Ya, jadi nanti kalau untuk wanita-wanita yang merasa kaku nanya ke cowok bisa nanya ke Mbak Vicky, dan untuk cowok-cowok yang ragu dengan menelpon wanita dapat menghubungi Mas Rardian. Oke, langsung aja Om. Kalau cowok yang pengen nelpon cewek ke siapa? Mas Rardian bisa mengkondisikan mungkin. Terus kalau ya cewek mau nelpon cowok ke siapa? Mungkin bisa ke Mas Raffi, bisa ya Mas. Atau ke Eskel? Aduh, aku harus menjaga hati. Oke, langsung. Oke, lanjut ya. Yeah. Mulai ya? Kita langsung ke pertama, boleh? Ya. Jelas gambarnya ya? Jelas. Aman-aman. Ya. Mulai ya? Monggo, Mas. Babad Menyan versi Atlantis Research Center mencatat bahwa Kilurah Sabdo Palon adalah Kilurah Togok. Lanjutannya masih ada. Oh iya, dan Kilurah Togok adalah wujud lain dari Sang Hyang Betoro Antiga. Itu versi kita ya. Jadi versi kita. Jadi kalau ada yang beda, ya monggo aja gitu. Tapi kita memang tidak mau kompromi untuk masalah ini. Bahwa bagi kita Sabdo Palon adalah Togok gitu ya, bukan Semar. Jadi seperti halnya Kisah Pusagat, bagi kita adalah Kisorawito, bukan Semar juga. Jadi tidak semuanya layak disemarkan gitu. Masih banyak sih tokoh yang kadang dianggap Semar tapi bukan Semar bagi kita, tapi kalau bagi yang lain terserah. Lanjut, Mas Raffi. Salah satu ciri khas dari Kilurah Sabdo Palon adalah bentuk bibirnya yang sangat lebar. Karena waktu itu pernah kita jelasin, kalau nggak salah di episode berapa ya, lupa ya, tentang Jagat Gumelar itu waktu itu. Apa lupa, judulnya apa lupa deh. Ada, cari aja di yang dulu-dulu gitu, penyebabnya kenapa demikian. Ya, lanjut. Slide ketiga, dalam perwujudan di tanah seberang, Kilurah Sabdo Palon juga digambarkan sebagai sosok jenaka yang sangat dekat dengan raja. Dan biasanya cuma berpasangan, cuma 2 orang ya. Kalau di sini kan Ponokawan itu ada Semar Gareng Petro Bagong. Kalau di sana itu cuma 2. Tepat sesuai dengan pernyataan bahwa Sabdo Palon akan pergi ke tanah Sabrang, dan itu berarti diikuti sama si Sorowito gitu kan. Dan berdua. Lanjut, Mas.
Sosok beliau juga dianggap lucu dan sangat menghibur, terutama bagi anak-anak. Ya, kadang-kadang ya gitulah disebut apaan, monggo aja terserah yang menyebut, tapi kira-kiranya begitu kalau itu bagi kita gitu. Lanjut. Lanjut ya, slide kelima. Maka, sosok bermulut lebar ini biasanya ada di setiap arena taman hiburan, di mana banyak anak-anak yang senang mendatangi dan bermain di tempat tersebut. Karena wujud asli beliau kan di anak usia segitu ya, jadi ya karena itulah maka beliau masih senang menghibur orang yang masih menggunakan wujudnya dia. Itu versi kita lagi loh, tapi ya kalau versi lain itu monggo aja. Lanjut. Slide ke-6, anak-anak yang datang ke tempat tersebut di mana terdapat sosok perlambang perwujudan dari Ki Lurah Sabdo Palon akan seperti memiliki dunia sendiri yang penuh kebahagiaan, penuh tawa, dan serba menyenangkan. Ya, karena jarang karena mendekati tempat seperti itu pasti memang, dan bayangan anak-anak kecil itu kan mesti ada saya dunia tersendiri yang kadang-kadang orang dewasa nggak paham walaupun pernah mengalami masa itu gitu. Lanjut. Slide ke-7. Beliau juga digambarkan sebagai sosok yang dekat dengan benda yang melayang dan berwarna-warni. Ya, lanjut aja. Selain itu, beliau juga senang seperti membangun dunia sendiri yang sepertinya tidak kita kenal. Beliau juga senang bermain sesuatu yang berbentuk bola dan biasanya berjumlah minimal 3. Itu kadang bukan berupa bola, apa yang dilempar-lempar itu, kadang ya begitulah, pasti pada tahu lah. Lanjut aja. Meskipun sosok beliau itu terlihat lucu, tapi bukan berarti beliau tidak bisa marah. Ya, lanjut. Namun, kemunculan beliau lebih sering seperti mengundang atau mempersilahkan untuk mendekat, terutama bagi anak-anak. Ya. Minumnya udah, Raffi? Oh, aman, Mas. Enak banget, Mas, soalnya. Aman? Oh, ya udah. Kalau masih mau minum dulu. Kalau udah, lanjut. Oke. Sorry. Slide ke 11. Beliau juga lebih suka menggunakan pakaian yang berwarna merah dan putih. Itu bagi kita loh ya, versi kita loh ya. Jangan dilihat dari arah depannya ya. Jadi jangan disamakan sama apa yang dikenal oleh masyarakat luas ya. Kita punya gambaran sendiri. Lanjut. Wah, kayak kenal gambarnya. Lanjut ya. Kalau aku enggak tuh. Oh, betul. Dalam penggambarannya menunjukkan bahwa beliau akan muncul di saat musim dingin dan bersalju. Itu penggambaran itu sangat jelas banget, warnanya merah putih, terus kemudian diikuti sama satu orang tukang bawa karung gitu biasanya. Ayo lanjut. Dalam penggambaran di tanah seberang, beliau akan datang dan menaiki kereta yang ditarik oleh beberapa ekor rusa, dan rusanya adalah rusa-rusa kecil. Jadi bukan elk ya, bukan rusa besar, rusa yang kecil-kecil. Dan rusa-rusa model kayak gitu tuh ada banyak loh di kebun raya Bogor, di Istana Bogor maksudnya. Lanjut. Kemunculan beliau akan terjadi pada saat dunia mengalami kegelapan. Ya, karena penggambarannya biasanya pas pada saat gelap. Cuman itu versi kita lagi. Kalau versi yang lain monggo aja. Lanjut. Kedatangan beliau akan membawa kebahagiaan karena membawa banyak hadiah bagi yang beliau anggap layak menerimanya. Ya, tapi itu bagi kita loh ya. Kita kalau yang lain monggo aja. Lanjut. 16. Kedatangan beliau juga akan disertai dengan cahaya yang berkemilauan di angkasa dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya. Yang jelas beliau datang tuh pada saat musim dingin ya, bukan musim kemarau, bukan musim panas gitu ya. Itu pernyataan yang sudah ada ya. Lanjut. Sekarang dong ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, slide 17. Kedatangan beliau akan bersamaan dengan datangnya bintang yang sangat terang. Ya. Mungkin orang ngomongnya lintang kemukus kayak atau apa kayak monggo aja gitu. Ya lanjut.
18, kedatangan beliau juga akan bersamaan dengan munculnya sesuatu yang sangat besar. Ya, kalau orang ngomongnya lintang fosfotajem gitu kan. Kalau kalau yang saya dulu ngomongnya begitu, lintang fosfotajem yang bentuknya kayak mawar merah yang mekar gitu katanya. Lanjut. Dan anehnya, beberapa ucapan dari tanah seberang yang berkaitan dengan kedatangan beliau selalu diikuti dengan ucapan selamat datang. Lanjutannya. Oh, jadi bukan ucapan selamat merayakan hari raya tertentu. Ya loh ya. Jadi ingat loh ya kata-katanya welcome loh ya. Ternyata gitu loh ya. Nggak tahu kenapa mereka ngomongnya begitu gitu. Lanjut. 20, kedatangan beliau juga digambarkan akan bersamaan dengan berdentangnya bunyi bel. Ya, belnya sudah bunyi, makanya beliau pulang gitu kan. Lanjut. 21, biasanya penggambaran belnya adalah sepasang bel yang diikat bukan pada menara, tetapi diikat pada pohon. Ya, lanjut. Beliau adalah penjelmaan dari seorang Betoro yang bertugas memomong jagat raya. Sekali lagi nih versi kita ya. Kalau versi orang lain monggo aja. Lanjut. Tugas pamong adalah memberikan pencerahan agar manusia hidup menjadi lebih baik. Ya kayak kalau pamong mengajari orang menjadi lebih jelek ya berarti namanya bukan pamong. Lanjut. 24, tugas beliau juga memberikan arah agar manusia bisa berjalan ke tempat yang benar, bukan terlena oleh jebakan para drubiksa. Membuat orang lebih waspada, lebih ngerti dan tidak bisa ditipu dengan hal-hal yang sifatnya baru gitu ya. Yang kelihatannya seolah benar tapi sebenarnya belum tentu benar. Dan bukan sesuatu yang sifatnya tuh isinya ancaman atau menakutkan gitu. Lanjut. 25, Kilurah Sabdo Palon bukanlah buto, sehingga tidak menginginkan manusia hidup dalam ketakutan dan ancaman. Selain itu, beliau juga tidak akan mudah memberikan hukuman atas perkara-perkara yang beliau anggap sederhana. Makanya ini perlu dipertimbangkan lagi apakah yang sudah tertulis itu kira-kira masuk akal apa tidak gitu kan. Karena banyak hal di Jawa kuno itu yang kayaknya berbeda dengan yang kita tahu. Tapi yang Mbak tahu yang benar yang mana gitu kan. Banyak orang mungkin nganggap yang benar yang sudah mereka ketahui, tapi bagi kita yang benar ya yang versi kita gitu. Lanjut. Segala jenis bencana yang terjadi bukanlah beliau yang membuat dan melakukannya, tapi karena ulah manusia sendiri. Manusia yang selama di zaman yang aneh ini menganggap alam itu tidak bisa dikendalikan karena hilangnya ajaran lama. Ya, Pak, sekarang ini banyak orang yang ngomong alam nggak bisa dikendalikan, tapi kenyataannya kan, dong pawang hujan aja ada kok, ya kan? Dan itu nggak cuma di negara kita kan, di luar negeri juga ada pawang hujan. Artinya apa? Yang nggak bisa itu, ya ngomong aja kalau memang nggak nyampe gitu ya. Orang gaduh. Tata cara baru itu nggak gaduh gitu loh, yang ini. Karena gaduh ngomong sih nggak gaduh gitu. Tapi kan kalau gaduh ya silahkan gitu. Tapi jangan ngomong nggak bisa dikendalikan gitu ya. Makasih. Lanjut. 27, justru beliau sangat ingin agar manusia bisa kembali menata alam dan tidak kalah oleh kekuatan alam yang merusak. Caranya adalah dengan menggunakan ajaran lama yang saat ini sudah dianggap punah. Untungnya sebenarnya tidak punah ya. Cuman dianggap punah gitu. Lanjut. Beliau akan datang kembali dengan mengembalikan ajaran lama agar alam bisa terkendali, sehingga Arcapada menjadi tempat hidup yang layak bagi manusia. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu ngeri lah, gitu ya. Tapi yang jelas kerusakan alam raya itu karena efek akan munculnya jamur tipe dan itu di mana lokasinya semoga sudah jelas di 86 kita udah jelasin. Enggak jelas 86 atau 87 lupa deh, pokoknya di sekitar itu. Episode-episode itulah, Mas. 3 episode kalau nggak salah itu dijelasin. Ya, nanti di 92, 93 lebih detail lagi sih. Tapi ntar ya. Mantap. Lanjut. Oke. 29 ya? Iya, 29. Beliau juga sangat tahu
bahwa kondisi alam saat ini mendekati tidak mampu dikendalikan oleh manusia. Karena manusia tidak mau kembali ke tata cara lama. Yang jelas, kalau ngomong menyan itu pada malu gitu loh. Paling tidak itu kan. Atau dianggap gimana gitu. Nah, masalahnya sekarang yang benar mana gitu. Nanti ini alam akan buktikan bahwa yang betul itu mana sih. Jadi yang kalau orang sampai malu mengatakan kata-kata seperti itu salah atau ya justru yang salah itu yang ngomong malu itu gitu. Lanjut. Wah, berarti sedikit lagi beliau kembali dong, Om. Karena kelihatannya berita-berita. Oh, ya udah lanjut ya. Aku bukan pendengar berita, jadi tidak mengerti. Karena aku cuma pendengar versi menyan gitu loh. Aduh, nggak usah dipancing. Lanjut, Mas. 30, beliau akan memberi peringatan terlebih dahulu dan memastikan pada zaman yang super aneh itu, yang entah kapan zaman itu terjadi, agar manusia tidak melupakan bahwa dahulu ada ajaran yang hilang dan diganti dengan ajaran baru. Dan ajaran yang baru itu justru tidak bisa sama sekali digunakan untuk mengendalikan alam. Wah, keren nih. Ya minimal kayak itu ya, apa namanya, zaman dulu tuh ada yang namanya ngebleng lah. Sekarang ngebleng tuh diganti cuma masuk ruangan gelap. Api geni juga diganti gitu. Mutih cuma diganti makan nasi berapa kepel gitu kan. Atau diganti dengan apa itu, apa yang apa cuma yang putih-putih doang itu. Ya nggak tahu ya. Tapi kalau di Jawa itu nggak nyambung gitu loh. Di zaman saya dulu tidak begitu. Yang jelas bahkan ketika saya kecil aja yang namanya putih itu nggak kayak gitu. Dan kalau aku nyocokin dengan beberapa teman yang di Dayak, yang di beberapa teman yang di luar Jawa ya, di Sulawesi dan sebagainya, itu ngomong enggak itu kok ajarannya kenapa berubah jadi itu ya, mereka juga bingung sebenarnya. Untuk teman-teman yang masih tradisi banget ya, yang seperti di Dayak orang yang kalau misalkan ada upacara itu sampai bisa nari di atas daun pisang itu yang pohonnya masih berdiri gitu. Mereka ngomong enggak, bukan itu ajarannya, bener-bener enggak. Tapi kalau cocokkan dengan saya sama. Tapi ini bukan itu, mutih itu enggak kayak gitu sama sih, tapi dengan kita sama, tapi dengan yang tertulis di buku-buku saat ini mendekati pun enggak gitu ya. Lanjut, Mas Agung, boleh Berarti tanya? ada oknum ya? Emang gue? Kalau mutih dari versi Mas Agung, ciri-cirinya gimana, Mas? wah tidak bisa dibuka di sini karena ini masalahnya bukan perguruan. Siap. Ini bukan perguruan kan, saya cuma ngomong berbeda, tapi saya bukan untuk ngajarin orang gitu loh, masalahnya itu. Oke. Kita lanjut Beli ya. tiket ke Makanya Indonesia, pulang ke Mas. Indonesia, pulang ke Indonesia nanti ketemu aku ya. Siap. Aman, Mas, aman. 31, secara bertahap, beliau akan melakukan segala hal agar ajaran lama yang dianggap punah bisa kembali lagi. Tapi, pastinya dengan cara yang anggun dan elegan, bukan dengan tata cara yang biasa digunakan oleh para drubiksa. Jadi bukan dengan cara ngamuk ya. Bukan dengan cara, apa namanya, kalau drubiksa itu kayak apa, yang ngerti sendirilah modelnya gimana gitu. Nggak begitu gitu loh. Nggak, pasti kelihatan anggun, elegan, dan kelihatan cerdas sekali gitu tata caranya. Gitu, lanjut deh. 32, bagi beliau, yang mau mengikuti ajaran lama ataupun tidak akan dipaksakan. Sebab bahagia atau menyedihkannya suatu kehidupan itu adalah pilihan. Jadi tidak ada paksaan untuk memilih ajaran lama. Jadi jangan sampai salah loh ya, kalau Kilora Sabda itu gak maksa. Gak mau ngikuti ya rapopo gitu. Itu haknya masing-masing gitu kan. Tapi kan masalahnya nanti dalam seleksi alam itu kan bukan beliau yang menseleksi kan. Beliau itu cuma menjalankan keadaan supaya ini toh, apa namanya, bagi yang ngikutin beliau supaya ngerti tata cara yang sebetulnya gitu. Tapi bagi yang tidak mau nggak apa-apa. Kalau seleksi alam itu kan yang membuat goro-goro juga bukan beliau. Jamur tipe itu yang bikin juga bukan beliau. Gitu kan. Jadi masalah jamur tipe ini nanti akan berakibat apa terhadap orang yang bagaimana, itu urusan masing-masing. Jadi tidak ada paksaan. Mau makan jamur tipe atau mau mau terbebas dari jamur tipe, itu haknya sendiri. Hebat kalau bisa, Mas, itu. Oh iya. Loh kan nggak apa-apa, kan banyak orang ngomong merasa dirinya sanggup, ya nggak apa-apa toh, biarkan gitu. Lanjut. 33,
Bahkan, beliau membebaskan manusia untuk menggunakan atau mengenakan apa saja. Apabila yang digunakan itu dianggap nyaman, maka beliau tidak akan pernah melarangnya. Ya, tidak ada harus begini gitu. Tidak harus misalkan apa ya? Misalkan Raffi harus pakai celana pendek gitu, enggak lah, enggak begitu. Kalau Raffi enggak nyaman pakai celana pendek ya enggak pakai celana pendek enggak apa-apa gitu. Atau Raffi memang sukanya pakai kaos singlet doang gitu. Ya, kalau memang sukanya enggak apa-apa. Atau Raffi enggak akan diwajibkan harus pakai kaos singlet gitu enggak. Gitu ya. Jadi mau terbuka ya mau tertutup itu Bebas hak berarti Mas Agung manusia ya? gitu. Hak bebas. Nah, beliau membebaskan itu. Oke. Keren. Yang penting sopan. Sopan tapi versi sopan beliau beda dengan versi sopan orang kebanyakan di kita kayaknya. Lanjut. Oke. 34. Beliau lebih menyukai banyaknya warna bertebaran menghiasi alam raya ini. Karena alam raya ini akan terlihat lebih indah bila tidak hanya satu atau dua warna saja yang digunakan. Nah iya kan kalau cuman warnanya hitam doang kayak kafe atau hijau doang kayak jaket itu jelek dong. Kan kalau warna-warni makin bagus. Lanjut. Celana saya hijau yang penting Mas. 34. Beliau lebih menyukai banyaknya warna bertebaran menghiasi alam raya. Karena alam raya akan terlihat lebih indah bila tidak hanya satu atau dua warna saja yang digunakan. Ini udah deh Oh, kayaknya. sorry. 35 sekarang. Meskipun mungkin dianggap indah, tapi beliau lebih suka yang terbuka daripada yang tertutup. Karena keterbukaan akan membuat semua menjadi lebih indah. Terserah mendefinisikannya seperti apa ya. Yang penting saya tidak mendefinisikan arti kata terbukanya itu gitu. Lanjut. Beliau sangat memahami bahwa seekor hewan pun tidak akan tahan berada di dalam karung terlalu lama. 36, Mas. Itu kebablasan kayaknya. Oh, kebablasan. Maaf. Sehingga beliau tetap akan mengizinkan jika ada yang lebih suka pada ketertutupan. Tapi yang lebih suka pada ketertutupan juga tidak boleh memaksa agar yang lain juga ikut tertutup. Ya tetap pada dasarnya tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan. Jadi karena tidak dipaksa juga jangan memaksa gitu. Lanjut. Beliau sangat memahami bahwa seekor hewan pun tidak akan tahan berada di dalam karung terlalu lama. Ya terserah mau diartikan apa. Lanjut. Maka, bagi beliau, membuat paham tentang ajaran lama adalah hal yang lebih penting. Dan, paham itu bukan didasarkan pada ketakutan. Sehingga, semua paham bukan berdasarkan ancaman. Jadi kalau ada jongko yang menuliskan tentang beliau mengancam, itu layak dipertanyakan. Karena beliau memang tidak suka mengancam. Lanjut. Beliau berarti prinsipnya kebebasan gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Makanya daerah yang sedang beliau ngomong kan cenderung kebebasannya seperti apa kan? Nggak ada paksaan di sana. Gitu. Lanjut. Keren. 39. Sehingga semua jenis hambatan dan ruwetnya komunikasi antar manusia akan bisa diatasi. Dan semua hal tersebut bukan berdasarkan paksaan atau keinginan untuk menguasai secara berlebihan. Yang penting itu tadi ya, tidak memaksa. Lanjut. Oke. 40. Sehingga yang diinginkan oleh beliau adalah agar manusia kembali paham bahwa ada yang mengatur alam raya ini. Ya, jadi bagi beliau tidak ada yang sifatnya mendadak atau tiba-tiba ya, atau kebetulan. Jadi karena semua itu ada aturannya dan ada yang mengatur gitu. Dan disitulah makanya manusia harusnya mulai paham yang mengatur itu apa dan bisa nggak tuh berkomunikasi dengan yang mengatur itu gitu kan. Cuman kalau ada yang ngomong tidak bisa dan wajib tidak bisa yaitu monggo, tidak ada larangan juga gitu kan. Lanjut. Oke. 41 ya? Ya. Beliau sangat menginginkan agar manusia tidak kehilangan komunikasi dengan yang mengatur alam raya. Jadi, tercipta kondisi benar-benar paham dan bukan hanya merasa sok kenal dengan yang mengatur alam.
itu terbukti harusnya dengan kondisi seperti ini ya. Kalau misalkan ada sesuatu gerakan yang aneh di alam, maka manusia tuh dengan sendiri akan tahu, oh ini ngatasinya begini gitu loh. Bukan kemudian apa namanya pasrah atau gimana itu ya, bingung deh artinya apa itu. Lanjut deh. Selain itu, agar manusia juga mengerti bahwa alam memiliki banyak aturan dan rambu-rambu yang diharapkan untuk tidak dilanggar. Itu sih jelas lah, nggak butuh penjelasan. Lanjut. Paham tersebut disampaikan agar manusia juga menyadari bahwa alam itu memiliki pihak yang menjaga. Dan pihak yang menjaga pada setiap daerah tidak ada yang sama, sehingga tradisi yang dilakukan pun berbeda. Jadi jangan diseragamkan. Seperti tadi kan beliau suka banyak warna ya. Lanjut. Oke. 44. Selain itu, beliau juga sangat ingin agar manusia kembali bisa mengerti dan memahami hierarki yang mengatur alam raya. Jadi, tidak semua hal harus dilaporkan langsung ke Sang Hyang Ogra Besti. Ya, itu versi saya, gitu, versi di Atlantis Research Center ya. Jadi, boleh berbeda gitu loh. Boleh berbeda. Lanjut. Oke, 45. Beliau juga sangat menginginkan agar manusia sadar bahwa alam juga bisa memberi penghargaan atas usaha manusia dalam menjaga alam raya. Itu tapi kalau dianggap dongeng nggak apa-apa loh ya. Itu anggap aja aku dongeng juga nggak apa-apa. Lanjut. 46. Meskipun kadang harus ada keseragaman, namun bagi beliau, perbedaan adalah hal yang harus dijaga. Jadi, semua sangat tergantung kepada tempat dan waktunya. Ya, karena minimal waktu aja tidak kembar kok. Satu bumi ini waktunya aja nggak kembar. Contohnya kalau sekarang di tempatku ini lagi jam 9.32, di tempatnya Raffi itu jam berapa? Beda toh? Jam 1.32. Nah, ya. 4 jam. Itu artinya memang waktu yang serentak aja, waktunya serentak aja. Itu berbeda, apalagi kemudian tradisi yang terjadi ya pasti akan berbeda gitu kan. Jadi memang tidak boleh tidak diseragamkan. Kalau diseragamkan bingung kali, kalau di sini jam berapa kok gelap, di sana jam berapa kok terang gitu kan. Ya enggak? Lanjut. 47. Bahkan di tempat yang sama pun juga harus ada perbedaan di waktu yang berbeda. Jadi tidak harus selalu sama terus di setiap situasi. Ya, sudah terlanjur dijelasin tadi. Lanjut. Oke. 48. Bagi beliau, tumpukan buku yang dikatakan oleh manusia adalah baik, sekalipun jika tidak bersifat universal. Maka, alangkah tetap lebih baik jika tidak digunakan. karena banyak ajaran baru yang ini ya, di tradisi Jawa, yang plus nggak nyambung gitu loh. Plus nggak nyambung. Kalau nggak percaya silakan deh dibaca dan dipelajari terus diterapkan. Ini nggak bisa. Bukan itu soalnya. Lanjut. Oke. 49. Karena bagi beliau yang sangat diinginkan adalah titik kesadaran manusia atas alam raya. Bukan kesadaran pada literatur, apalagi jika literatur tersebut buatan manusia. Terutama sejarah ini. Yang paling utama terutama sejarah. Karena sejarah ini harusnya dibuka bukan berdasarkan literatur, apalagi literatur dari bangsa yang pernah menjajah. Gitu kan. Jadi layak dipertanyakan apakah itu benar apa tidak gitu. Itu harus dipertanyakan, Mas Agung. Layak mempertanyakan sekali tentang sejarah negara kita ini. Betul nggak sih gitu? Ya kan? Lanjut. 50. Pada saatnya nanti, beliau lebih menginginkan agar dasar dari segalanya adalah kemampuan membaca alam, bukan kemampuan membaca buku. Ya, itu yang jelas ditunjukkan. Makanya bagaimana memahami sastra jendro itu kan harus dimengerti dengan benar-benar di situ. Tapi ya itu memang tidak mudah. Karena memang ada beberapa patokan yang saat ini sudah dirubah gitu kan. Ya tadi itu namanya muteh kok diganti makan pakai nasi. Lanjut. 51. Bagi beliau, pada alam juga terdapat tulisan yang harus kita baca, yang dinamakan sastra jendra. Ya lanjut aja.
52, membaca tulisan alam memang tidak mudah, tapi manusia harus bisa kembali melakukannya. Ya seperti orang waktu pertama kali latihan membaca ABCD pertama kali kan juga susah banget kan. Ingat kan Raffi pada saat pertama kali dulu latihan baca ini Budi itu susahnya setengah mati kan. Dulu waktu masih SD dulu. Lama-lama lancar kan. Memang semua ada prosesnya. Jadi memang semua tahapan itu ada prosesnya dan memang proses itu ya memang tidak akan mudah di saat awal. Lanjut, Raffi. Oke, 53. bentar ya Mas Raffi. Bentar Mas. Oke. Mumpung tengah-tengah nih. Untuk disclaimer dulu. Jadi tim Atlantis Research Center itu tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC dan Saudara Agung Bimo Stejo. Jadi untuk informasi resminya bisa hubungi via DM IG. Untuk wanita bisa bertanya ke @VickyAnanda, K-nya 2. Untuk yang pria bisa bertanya ke @rahardian_partosentono atau @jalutetjodamar. Ya. Untuk yang masih bingung dengan gendernya silahkan keduanya. Monggo Mas Raffi dilanjutkan. 53 kan ya? Oke. Iya. Dalam babat minyan dikenal kata kauruh yang artinya tekane ora weruh atau datangnya tidak diketahui karena mendadak, tahu-tahu bisa mengerti. Oh. Tapi ini juga ini ya, ada dasarnya dulu. Jadi misalkan seperti pesawat terbang itu hanya bisa mendarat kalau landasannya sudah terbentuk gitu kan. Artinya kalau lapangan terbangnya belum terbentuk ya tidak akan bisa mendapatkan itu gitu kan. Jadi di situ nanti akan lebih jelas nanti setelah 91 mungkin nanti ada penjelasan sedikit tentang masalah itu ya. Jadi apa sih ciri-cirinya yang benar-benar tahu dan tidak gitu. Versi saya, versi kita di sini ya. Jadi orang lain boleh berbeda. Lanjut. 54. Kauruh tidak akan bisa didapat dengan membaca jutaan buku. Karena sesuatu yang tidak tertulis di buku dan pasti nggak ada karena bukan dari Pustaka Raja Purwo yang versi kita gitu kan, versi kita loh ya. Kalau versi luar ya monggo aja gitu. Tapi kan artinya bagaimana membaca tanda-tanda alam itu tidak akan dijelaskan di situ. Berarti kalau mempelajari itu yakin deh kalau bisa ketemu hebat. Karena kayaknya nggak ada. Lanjut. Oke. Dan dia ingat ya, tidak ada level-levelan loh ya. Tidak ada misalkan ini harus level 1, level 2, level 3, ini harus mempelajari ini, enggak. Semuanya itu cuma satu level dan kemudian asal memang tata caranya benar. Tapi kalau ketika tata caranya beda, ya pasti kemudian tiba-tiba menjadi aneh dan kemudian menjadi sesuatu yang seolah tidak terjangkau gitu. Ya seperti belajar biologi mau ngadepin ujian fisika gitu kan. Ya nyambung. Jadi seperti apapun, mau pakai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya biologi untuk mengerjakan fisika tetap nggak bisa. Karena bukan jenisnya yang dipelajarin. Dan itu sekarang terjadi di tradisi versi kita. Versi saya. Jadi banyak oknum ajaran loh. Aku nggak tahu oknum atau enggak itu. Karena mungkin justru aku yang oknum bisa aja kan. Karena oh iya juga. Masalahnya kan berbeda, memang kita beda dengan yang lain gitu. Jadi soal yang lain itu yang benar atau malah kita yang benar itu nggak tahu. Tapi efek yang bisa dilihat adalah bagaimana membaca alam raya ini yang bisa siapa gitu aja tuh nantinya. Itu yang benar gitu aja. Lanjut. Oke. Lanjut. 55. Karena kauruh lebih dekat kepada rasa. Membaca buku tidak akan bisa membangkitkan rasa. Bahkan justru akan menjauhkan dari kauruh. Akan makin jauh ya, yakin makin jauh. Makanya coba deh dipelajari kalau yang ada, yang misalkan udah dapat buku apa gitu tentang tradisi Jawa kuno itu dipelajari, itu kan nggak bisa. Karena memang bukan itu. Nah, kalau memang bisa ya berarti saya yang salah. Tapi kalau tidak bisa ya berarti aku bener kan memang. Oh yang aku ketika cocok-cocokan dengan teman-teman yang dari beberapa orang masyarakat tradisional lama itu, seperti dari suku Kalang, dari ya tadi saya ceritakan tempat-tempat tadi, jelas nggak nyambung. Mereka ngomong tidak ada mendekatinya sama sekali.
Lanjut. Oke. 56 itu karena alam memiliki caranya tersendiri dalam memberitahukan apa yang alam inginkan dari manusia. Makanya kita harus bisa membacanya juga. Karena alam punya cara sendiri. Dan cara itu sama kok sebenarnya tiap zaman. Soal masalahnya kan ketika caranya hilang ya berarti kita kehilangan itu kan. Jadi seperti bagaimana kita belajar fisika kalau misalkan yang kita pelajari itu ajaran moral. Nggak nyambung kan? Itu masalahnya. Oke, lanjut ya Mas Agung. Ya, 57. Maka alam juga punya cara dan bahasanya sendiri. Dan itu tidak akan mudah dipahami jika manusia hanya menggunakan logika kekinian yang menganggap alam itu tidak bisa dikendalikan. ya itu hak masing-masing. Tapi kalau kita kan nggak begitu. Tapi ya terserah kalau orang lain. Lanjut. 58. Semua itu tergantung kepada bagaimana manusia melihat dan tata cara apa yang digunakan untuk melihatnya. Ya melihatnya pakai apa dulu gitu kan. Kalau melihatnya dengan tutup mata ya mungkin beda dengan yang buka mata. Itu cuma mata yang mana gitu kan masalahnya. Lanjut. Hal tersebut terkait dengan media dan cara yang digunakan oleh manusia agar bisa mendengarkan bahasa dan suara alam raya. Terus masih ada lanjutannya. Karena peralatan zaman sekarang hanya terbatas pada kemampuan mendefinisikan bahasa alam, tetapi tidak mampu mengartikan atau digunakan untuk berkomunikasi dengan alam. Ya minimal kita ngerti loh ada denyut suara atau gelombang yang katanya datangnya dari Sagittarius A gitu, gelombangnya seperti apa, itu ada rekamannya banyak di YouTube. Tapi artinya apa kan mereka nggak ngerti. Ngertinya cuman itu berarti gelombang apa gitu, tapi bahasa alamnya mereka nggak tahu kan. Lanjut. Oke. Yang terpenting adalah berapa mata yang kita gunakan untuk mampu melihat alam raya. Ya lanjut. 61. Atau menggunakan mata yang mana agar manusia mampu melihat alam raya yang sebenarnya. Wih. Ya karena kita punya Sukmo dan Sukmo itu ada matanya kan. Dan Sukmo kita cuma 1 loh, bukan 8. Lanjut. 62. Ataukah 2 mata yang dimiliki sudah cukup untuk melihat alam raya? Ya itu terserah masing-masing ya. Lanjut. Atau justru kedua Berarti Om, Kenapa? Ya. berarti benar-benar Sukmo sejati itu berarti benar-benar cuma 1 ya? Lah kalau 8 ya orangnya bingung kali. 8. Iya, iya. Atau kalau 100 bingung nggak sih? Ayo. Lanjut. 63. Atau justru kedua mata itulah yang menutupi alam raya dari pandangan mata sejati yang dimiliki manusia untuk melihat luasnya alam raya. Kadang-kadang yang tidak dipahami di sini nih. Karena mata yang kita miliki ini sebenarnya malah membuat kita jelas atau itu yang nutupin gitu kan malahan. Ya, tapi terserah bagaimana cara memandang ya. Lanjut. 64. Bisa cermatkah manusia dalam melihat alam raya jika hanya menggunakan 2 mata yang dimiliki? Ya itu terserah lagi kan. Itu tergantung masing-masing orang. Oke, lanjut. Bisa akuratkah manusia dalam mengamati alam raya jika hanya menggunakan 2 mata? Kok diulang? Oh, sorry. Dengan menggunakan pandangan manakah kita dapat melihat lebih jauh? Apakah dengan menggunakan mata 1 atau 2 mata? Itu mungkin masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri ya. Mungkin pakai 1 mata, mungkin pakai 2 mata, mungkin pakai 5 mata, atau pakai berapa mata gitu. Kan yang dinamakan mata tuh banyak kan. Ada mata yang di kepala, ada mata kaki, ada mata macam-macam gitu. Tapi cuma apakah mata kaki bisa dipakai untuk lihat apa enggak tahu ya. Tapi enggak tahu kok namanya juga pakai mata gitu loh. Lanjut. 67. Atau mungkin hanya manusia khusus saja yang mampu melihat sampai jarak yang sangat jauh dengan 2 mata. Karena bisa saja anugerah tiap manusia tidak sama. Ya, itu memang gitu. Itu harus kadang-kadang ada orang yang punya kemampuan khusus juga harus dihargai gitu. Memang iya ya iya gitu. Lanjut. Jadi,
Apakah salah jika manusia menggunakan mata satu dalam melihat luasnya alam raya? Ya, karena minimal sniper itu juga hanya pakai satu mata untuk membidik sasaran kan. Bingung loh sniper itu kalau suruh bidik sasaran pakai dua mata. Lanjut. Nggak bisa nembak itu, Mas. Kalau pakai dua. Ya itu makanya 68. tergantung kan. Jadi, apakah salah jika manusia menggunakan mata satu? 69. Oh, 69. dengan demikian, memiliki mata yang bisa digunakan untuk melihat alam raya ini, apakah merupakan suatu kutukan? Atau malah justru sebuah anugerah? Karena banyak yang mengatakan kalau bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat itu hal yang menakutkan. Itu yang saya bingung sih kadang-kadang. Melihat kok malah menakutkan. Lanjut. Pertanyaannya, jadi lebih jelas yang mana? Melihat alam raya dengan menggunakan satu mata atau dengan dua mata? Itu juga hak masing-masing orang. Ada orang yang ngomong, oh enggak, saya mata kaki saya juga bisa melihat kok. Gitu kan, nggak apa-apa toh. Lanjut. Selain itu, lebih detail mana dalam melihat alam raya ini? Apakah menggunakan satu mata atau dengan dua mata? Itu juga masing-masing orang punya caranya sendiri. Cuman kalau saya ya nggak pakai dua. Lanjut. Sorry Mas, mau nanya, itu kiri apa kanan Mas? Kalau sampean sendiri? Bukan kiri dan bukan kanan. Oh, oke. Bukan kiri dan bukan kanan. Karena bukan di itu. Justru ini kalau bagi aku ini yang nutupin alam raya. Lanjut. Oh. Wah. Oke. 72 kan ya? 72. Maka Ya, untuk 72. memperjelasnya, pakem ajaran yang digunakan di Jawa adalah melalui wayang kulit. Tapi wayang kulit yang masih pakem ya. Kalau yang udah nggak pakem saya nggak ngerti soalnya. Lanjut. Oke. Dalam wayang kulit di Jawa, baik satrio maupun dewa, juga para betara-betari sudah sangat jelas digambarkan bermata satu. Coba ya dilihat mulai dari Werkudara itu matanya kan satu kan. Kalau dikatakan matanya dua, coba deh wayangnya dibalik. Apakah itu tembus nggak? Kalau tembus kan berarti matanya satu. Kalau ini kan nggak tembus ya. Itu kan nggak kan. Coba itu Puntadewa, terus Nakula, Sadewa, terus Arjuna, terus Prabu Bathara Kresna, terus ada Semar Gareng Petruk Bagong. Tapi ya nggak tahu ya kalau ada orang berasumsi lain. Tapi yang saya lihat itu jelas kok matanya cuma satu. Gambarannya di wayang kulit itu bukan matanya bukan dua. Kalau dua itu pasti dibolak-balik pasti nggak tembus gitu loh. Karena dua itu kan ini rata jam. Kalau sebelah sini kan nggak tembus sebelah sana kan. Iya nggak? Kalau tembus kan berarti kan cuma satu. Lanjut. Tapi 74. Penggambaran mata satu pada wayang kulit bukan hanya karena wayang kulit terlihat dari samping, tetapi memang sengaja digambarkan bermata satu. Itu coba makanya pakemnya kan diambil oleh namanya kerajaan Mataram gitu kan. Sehingga di wayangnya matanya satu. Tapi arti Ram aku nggak tahu loh ya. Tapi kan ajaran itu pernah diturunkan di kerajaan Mataram. Tapi wayangnya bermata satu gitu kan. Nah, arti Ram itu apa nggak tahu saya. Lanjut. 75. Karena di wayang kulit juga ada yang digambarkan bermata dua, tetapi jelas itu bukan satria atau dewa yang berpihak kepada kehidupan. Betul ini ya Mas ya? Iya, kalau yang bermata dua di wayang begitu ya. Tapi kan ini penggambaran di wayang loh ya, bukan penggambaran dari saya. Karena saya nggak bisa gambar. Saya nggak bisa gambar. Itu kalau gambar apa-apa nggak pernah bener gitu loh. Gambar ayam jadi kayak kambing atau apa gitu loh. Jadi itu penggambaran itu bukan dari saya, tapi sudah dari turun-temurun wayang kulit itu seperti itu. Yang bermata dua biasanya bukan Toro atau satria yang berpihak pada kehidupan. Lanjut. Dan bertaring ya Om ya? Ya, dan bertaring. Jadi artinya kalau penggambarannya itu dikatakan karena dari samping maka kelihatan matanya satu, enggak juga, itu lihat aja gambarnya ada loh yang digambarkan bermata dua gitu kan. Lanjut. 76. Bahkan
punakawan yang menjadi pamong para satria pinilih juga digambarkan bermata satu. Ya, maka kerajaan yang dulu mengajarkan itu salah satunya adalah kerajaan Mataram. Lanjut. Juga Kilurah Togok dan Kilurah Sapu Jagat digambarkan bermata satu. Ya, makanya kan dari kita mengenalnya berdasarkan tradisi dari kerajaan Mataram, gitu. Tapi arti ram itu saya sayangnya nggak ngerti sampai sekarang artinya apa. Cuman wayangnya bermata satu. Lanjut. Maka, sesuai dengan janji, Kilurah Sabdo Palon akan datang kembali jika momongannya yang sangat paham menggunakan mata satu sudah kembali datang. Nah itu kita tinggal menunggu ya, karena maksudnya gimana itu juga aku nggak ngerti gitu loh. Lanjut. 79. Dalam penggambarannya, momongan beliau ini akan dipersiapkan dulu oleh Kilurah Noyo Genggong. Selanjutnya. Sampai mengerti apa yang menjadi tugas-tugasnya dan bagaimana harus menjalankan tugasnya. Itu untuk di perubahan zaman kalau Paduka kalau Subo, maka penggambarannya kan begitu. Lanjut Mas Raffi. 80. Kilurah Semar yang di zaman Kala Bendu turun sebagai Kilurah Tunggul Jati Joyo Amongrogo akan kembali menjadi sosok bernama Kilurah Noyo Genggong. Itu terjadi saat momongannya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Cuman itu kapan saya tidak tahu. Lanjut. 81. Dalam cerita yang didapat dari Babat Menyan, momongan dari Kilurah Sabdo Palon bukan tipe orang yang suka merusak. Yang jelas dikatakannya kan menang tanpa ngasorake ya. Kalau menang tanpa ngasorake itu berarti tidak dengan cara menghancurkan dan sebagainya, tapi justru sebaliknya. Dan ini seharusnya kan sesuai dengan aturan kembalinya munculnya jamur dipo gitu kan. Lanjut. Karena 82, karena Kilurah Sabdo Palon juga bukan dewa perusak, tapi dewa yang sangat menginginkan agar manusia bisa tertawa dan bahagia. Itu yang harus dipahami ya. Jadi ketika ada yang menyatakan bahwa Sabdo Palon itu jahat, Kilurah Sabdo Palon itu jahat, ya mungkin layak dipertanyakan itu literaturnya dari mana gitu. Lanjut. Maka wujud yang sering beliau pakai bukanlah wujud yang menakutkan bagi anak kecil, tapi justru wujud yang digemari oleh anak kecil. Ini kita ulang lagi supaya ngeh ya, karena ada banyak yang mengatakan Sabdo Palon itu jahat, gitu lah. Lanjut. 84. Maka dalam penggambarannya, Kilurah Sabdo Palon tidak pernah membawa senjata berbahaya di tangannya. Jadi tidak membawa senjata tajam, tidak. Bahkan tidak bawa granat, tidak bawa bedil, tidak membawa bom, tidak membawa apa loh ya. Lihat penggambarannya seperti itu ya. Tidak membawa benda-benda berbahaya. Lihat deh di pewayangannya, tidak membawa benda berbahaya. Cuman yang digambarkan di wayang itu kan karena beliau itu dikatakan sebagai seorang petani, maka yang ada alat-alat petani dan parang itu bukan untuk bunuh orang, tapi untuk babat tanaman. Karena memang petani, lihat aja deh, petani itu kalau kita ngelihat misalkan di orang Badui atau di orang itu kan pasti kemana-mana bawa parang, tapi parangnya bukan dipakai untuk bunuh orang, itu kan untuk bertani, gitu ya. Bedanya itu ya. Lanjut. 85. Beliau juga sangat berpihak pada kehidupan. Maka dalam serat jangka sampai dituliskan bahwa semua parang dan parung agar diganti dengan ulek-ulek dan peralatan masak ketika zaman Kala Suba tiba. Itu ada loh dalam serat kuno ada. Pernyataan-pernyataan seperti itu ada. Lanjut. 86. Beliau juga akan mengajarkan kepada momongannya agar maju sendiri, bukan memanfaatkan orang lain yang dipaksa maju perang saat arena sudah digelar. Karena ini arena sebentar lagi sudah akan digelar kan. Sebentar lagi versi beliau ya, bukan versi saya ya. Jadi ketika Jamur Dipo udah di ini, maka kan nanti harusnya dari lengkaing Jamur Dipo itu keluarnya sang, ya itu. Lanjut deh.
87 dalam serat Jongko sudah dijelaskan juga bahwa momongan Ki Lurah Sabdo Palon akan maju sendiri tanpa wadya bala karena tidak akan mau mengorbankan orang lain. Karena memang tidak akan ada yang sanggup bagaimana mengatasi jamur tipe dan gimana caranya tidak akan ada yang tahu kan. Cuman dia yang tahu gitu. Jadi kalau ada yang merasa tahu ya monggo silahkan maju dulu nanti ketika itu terjadi. Gitu ya. Jadi saya sudah ngomong bahwa jamur tipe akan keluar dari daerah yang namanya Ukoro jelek. Gitu. Lanjut. 88 dan saat perang pun akan berusaha membuat agar pihak lawan tidak merasa malu atau dalam bahasa yang ada dalam serat Jongko adalah menang tanpa ngasok rake. Tidak mempermalukan. Ya mungkin tidak mempermalukan karena memang ini ya akhirnya mereka harus sadar bahwa yang mereka lakukan salah. Gitu kan. Atau memang karena pihak lawan sudah kebabat oleh dirinya sendiri gitu loh. sehingga memang tanpa mengasorake karena ya lawannya sudah habis sama dirinya sendiri sama senjatanya sendiri gitu ya, bukan beliau yang menghabisi lawan gitu. Lanjut. Oke. 89 jadi kalaupun menang, cara menangnya dengan cara yang belum pernah diketahui oleh semua orang. Momongan Ki Lurah Sabdo Palon akan menang secara elegan dan tidak mempermalukan pihak lawan. Bahkan pihak lawan akan bangga meskipun sudah kalah. Jadi itu akan ada kejadian yang seperti itu ya. Lebih orang bangga ketika dikalahkan malahan oleh beliau itu. Tapi itu saat ini hanya ada dalam serat Jongko kuno gitu kan. Tapi kita lihat aja kenyataannya nanti seperti apa. Lanjut, Raffi. 90 dijelaskan dalam serat Jongko bahwa kemunculan akan disertai kewibawaan dengan membawa kekuatan alam yang sangat besar dan tidak terduga-duga oleh semua orang. Mungkin nanti dilihat aja deh, karena bahkan di Ronggo Warsito pun sudah menyatakan itu kan, dan di serat Joyo juga seperti itu, di serat kuning juga, serat apa itu namanya, selebaran Rojo Kuning dan sebagainya ada itu yang seperti itu. Lanjut dulu aja. 91. Jadi kedatangannya itu Om bersamaan dengan sang mawar merah berarti Om ya? Ya, dapat dikatakan seperti itu. Oh, oke. Monggo lanjut. Meskipun diikuti Gatot Koco Mayuto Yuto, tetapi tetap maju ijen tanpa wadya bala. Wih. Jadi itu cuma ngikutin, tapi tidak maju ya. Jadi itu pun hanya diizinkan pada jarak sekian ratus kilometer ya, bukan puluh kilo ya, ratus kilo di belakangnya, nggak boleh mendekat. Karena wibawa beliau miliki itu berbahaya dalam jarak segitu kalau ini, jadi harus menyingkir agak jauh. Ya disinilah nanti akan masalah Atlantis akan muncul, akan kita jelaskan mungkin di 92-93, karena keterlibatan Atlantis akan detail di masalah itu gitu. Nanti lanjut dulu Raffi. 92 kemunculannya akan didukung oleh banyak orang yang sangat kagum atas tindakannya momongan dari Ki Lurah Sabdo Palon. Dalam ini akan dikenal banyak orang, tapi nanti itu kita detailin untuk, karena di sini Atlantis mulai akan ada campur tangannya kan, berarti nanti itu penjelasannya di episode 92 dan 93 ya. Lanjut Raffi. Sehingga momongan dari Ki Lurah Sabdo Palon akan menjadi buah bibir di mana-mana karena secara mendadak akan dikenal oleh banyak orang atas dharma baktinya pada kehidupan, bukan pada kematian. Itu yang penting itu ya, pada kehidupan, bukan pada kematian. Pada kehidupan loh ya. Ada mempertahankan bagaimana supaya makhluk lebih bisa hidup, bukan pada yang mati gitu. Karena kita ada di dunia ini kan untuk hidup. Lanjut, Raffi. 94. Momongan Ki Lurah Sabdo Palon akan membuka tabir rahasia jagat raya yang selama ini hilang karena konspirasi dihilangkannya ajaran lama. Dia akan mulai mengembalikan dan mengembalikannya juga bertahap dan tidak ada paksaan. Jadi tidak ada yang kalau nggak ngikutin kamu akan masuk tempat sampah, itu nggak ada. Itu lanjut. 95.
Momongan Ki Lurah Sabdo Palon juga akan menjadi orang yang sangat bisa membuktikan mana yang hanya sekedar dongeng atau teori saja, hal yang nyata ada atau hanya cerita yang tidak nyambung dengan kenyataan. Jadi nanti akan dibuka beberapa sastra yang sebenarnya sehingga orang bisa membedakan mana yang palsu dan tidak palsu gitu ya. Dan itu pemenangnya beliau, bukan pemenang yang orang yang ya pokoknya pemenangnya beliau gitulah. Lanjut. 96. Momongan Ki Lurah Sabdo Palon juga akan sangat mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang sekedar kebohongan yang selama ini dianggap kebenaran. Sekarang ngerti ini ya apa ya gimana ya jelasinnya ya, pokoknya gitu deh, nggak bisa tahu gitu aja. Sebelum aku baru ngantuk, jauh dari rumah. Sama mas, sama. Sehingga momongan Ki Lurah Sabdo Palon akan dapat mengungkap mana yang palsu dan mana yang benar-benar tahu, atau mana yang hanya bisa berteori saja walaupun sebenarnya sangat tidak tahu, tapi justru dianggap tahu dan penjelasannya akan berputar-putar, tapi dianggap tidak berputar dan terkesan keren meskipun itu palsu. Ya, nanti akan kelihatan kok sebenarnya ngerti beneran apa enggak sih gitu loh, atau cuma teori doang gitu. Jadi ya seperti misalkan seniman gitu ya, yang benar-benar bisa gambar sama hanya menguasai teori menggambar kan beda toh. Pasti beda banget kan. Yang bisa menggambar itu belum tentu menguasai teorinya apa, belum tentu, tapi malah bisa gambar beneran, kadang-kadang begitu. Ya walaupun banyakan dari mereka juga menguasai teori yang menggambar, tapi yang menguasai teori menggambar belum tentu bisa menggambar. Gitu ya. Ya seperti apa namanya ya banyak deh hal perbandingan seperti itu gitu. Yang jelas yang teori doang, yang hanya analisis doang, itu akan kelihatan bahwa dia sebenarnya tidak tahu. Karena ternyata analisisnya bukan itu. Gitu kan. Lanjut. 98. Penjelasan mengenai hal tersebut dalam serat jangka adalah akan terlihat mana yang papulasan, mana timah, mana tembaga. Ya. Jadi kelihatan mana yang asli, mana yang hanya nggak asli, mana yang kurang asli, mana yang sama sekali nggak asli gitu kan, dan mana yang asli gitu. Ya gitulah, lanjut aja. Oke, 99. Momongan Ki Lurah Sabdo Palon juga akan sangat mampu menaklukkan semua hal yang bisa merusakkan kehidupan. Karena tujuannya bukan membuat kematian, tapi berpihak kepada kehidupan. Itu udah dijelaskan di atas, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Lanjut. Oke, lanjut ya. 100. Momongan Ki Lurah Sabdo Palon juga akan menjadi orang yang bisa mengembalikan aliran Amertosari. Aliran Amertosari ini yang dikenal dengan Sungai Berantas yang saat ini tidak diketahui di mana posisinya. Itu akan dikembalikan karena itu anugerah, dan anugerah itu harus dijaga, bukan ditinggal pergi. Lanjut. 101. Ki Lurah Sabdo Palon juga sudah menjelaskan bahwa beliau akan datang karena manusialah yang akan merusak Arcapada dengan jamur Dipo. Jadi, anggapan atau dongeng lain yang beredar bahwa Ki Lurah Sabdo Palon yang merusak Arcapada adalah kisah yang penuh dengan kebohongan. Jadi nanti ada penjelasannya kok, bahwa ini nanti mungkin penjelasannya lebih detail di 93 sih. Kalau beliau menyatakan Hadi Melaping jeblok Nilahar itu penjelasannya ada di 93 nanti kenapa seperti itu. Tapi kita sedang menyusun ya. Cuman 92 apa ya? 92 93 itu. Di episode 92 kalau nggak 93. Tapi itu bukan untuk mencelakakan orang. Tujuannya ada. Nanti lanjut deh. Lanjut dulu. 102. Kedatangan beliau jelas setelah munculnya adu jamur Dipo pada saat di belahan utara sedang musim salju. Karena dia menyatakan bahwa pulang di saat musim dingin. Kenapa? Karena dia sudah tahu jamur Dipo akan muncul pada saat musim dingin. Gitu. Lanjut. Ini setelah atau berbarengan dengan Ki Sapu Jagat? Sapu Jagatnya terakhir dong kan, setelah ada korban baru Sapu Jagat bersih-bersih kan.
Setelah ada kotoran, maaf. Kan tukang sapu tuh bekerja setelah kotorannya ada. Tapi kalau kotorannya belum muncul, mana mungkin dia bertugas. Oh, oke. 103. Dan yang jelas, waktunya akan bersamaan dengan Kilurah Sapu Jagat melakukan tugasnya. Hampir ya. Harusnya hampir bersamaan ya. Akan hampir bersamaan. Itu tidak tepat bareng, tapi hampir bersamaan. Karena kan ketika di sana sudah ada sampah, ya di sana dia bekerja gitu kan. Nah, cuman sampah itu akan melebar kemana-mana gitu kan masalahnya. Gitu. Lanjut. 104. Dalam beberapa tulisan pada serat Jamka, sangat jelas dituliskan bahwa kemunculan beliau pada saat terjadinya perang pupuh. Bencana alam yang timbul adalah akibat perang tersebut. Jadi, salah besar jika menganggap bencana dan kerusakan yang terjadi di alam ini adalah karena kemarahan dari Ki Lurah Sabdo Palon. Dan pernyataan beliau adalah nanti sampai wong londo kari sajodo ya. Artinya kan berarti daerah perangnya itu bukan di negara kita. Ya. Bukan di negara kita, tapi wong londo kari sajodo itu kan berarti di daerah tanah Murup itu kan. Dan yang nyebut Murup tuh mereka sendiri loh, bukan kita loh. Lanjut. Bukan ulahnya Ki Lurah Sabdo Palon berarti ya Mas, karena manusia sendiri ini. Ya. Iya. Makanya dan mereka menamai wilayahnya menjadi daerah yang dikatakan beliau sebagai Surabaya. Jadi Surabaya bukan Surabaya Jawa Timur ya. Tapi Surabaya yang dikatakan tempat Bedil Muni Ngadulogo itu. Jadi yang dikatakan tanah Murup, mereka nyebutnya Europe atau Murup atau apa gitu loh. Kalau kita nyebutnya kan lain, tapi mereka dengan bangganya menyatakan namanya itu gitu loh. Lanjut. 105, ini terakhir ya? Oke. Sesotyaning tanah Jawa, mbek suci ngupaya wening linawuran dening Gusti, ngerabaseng perang yamung priyangges. Tetungguling priyong. Salah tulis nih kayaknya. Saya tulis ya Priyonggo. Tetungguling mung langgeng eling parandene kang samya mungsuh kabarubuh. Durhaka tetumpesan tan lami kadya atising samirana kang arsa mangsulaken kamulyaning tribun. Ya jadi bukan ya, jadi sosial yang Jawa mbak suci ngupaya wening jadi maksud itu permata. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan. Tapi ini ada loh dalam serat kuno yang versi kita. Jadi kalau versi yang lain saya nggak tahu. Ini di versi kita. Gitu. Jadi mungkin nanti akan detail penjelasannya lebih lengkap. Karena berarti termasuk alasan keberadaan Atlantis dan Lemuria itu kenapa bukan di Laut Jawa, bukan di Samudra Atlantik dan bukan di Samudra Hindia, termasuk penjelasan di situ ada di episode 92 dan 93. Tapi kan besok masih 91 ya. Gitu. Masih 91 ya. Oke. Oke, seperti biasa. Terakhir. Yang paling penting itu yang paling atas. Dahulu kan tepeng tanah Jawa lon-lonan saya suwes saya andodro gitu kan. Karena memang jamur diponya kan bukan di sini, tapi dari sana. Jadi menyampainya ke sini itu pelan-pelan gitu kan. Gitu ya. Oke. Penjelasannya berarti 9293. Iya. Jadi untuk 91 kan kita masih harus mengungkap perlahan dulu tentang, kan ada yang ngomong Sirno ilang kertaning bumi, makanya mungkin kita akan ngomong ora Sirno kertaning bumi ora ilang gitu. Jadi ngomong begitu tuh, ternyata enggak kok. Memang itu bukan Sandro Sengkolo kok. Jadi ora Sirno kertaning bumi ora ilang. Oke. Itu masih Sang Puspo Tajam atau beda lagi? Masih. Oke. Baik. Terakhir ya, disclaimer terakhir ya. Maaf ya, aku ngulang-ulang. Jadi tim Atlantis Research Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi atau bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Jadi waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim Atlantis Research Center dan Saudara Agung Bimos Tejo. Untuk informasi resmi dapat hubungi via DM IG. Untuk wanita bisa bertanya ke @vikiananda. Untuk laki-laki bisa bertanya ke @rahardian_Partosentono atau
Jalutet Jodamar. Untuk yang masih bingung dengan kelaminnya bisa dua-duanya. Nah, kita sudah di penghujung akhir nih. Mas Eskel. Apa tuh? Saya boleh ngasih pesan nggak buat para penyanners? Boleh. Oke. Halo saudara-saudara, pesan yang ingin saya sampaikan adalah mari kita bersama-sama membangkitkan semangat cinta dan kedamaian di dalam kalbu. Karena dengan cinta dan kedamaian kita dapat bersatu. Dengan cinta dan kedamaian kita bisa tumbuh. Dengan cinta kedamaian kita dapat berevolusi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Kembalilah kepada hati nurani masing-masing, karena perjuangan kita akan lebih sulit, saudara-saudara. Perjuangan kita itu melawan diri sendiri. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam Merdeka. Jangan. Ini lagi punya pacar nih, ngomongin cinta-cinta melulu. Oh, Waduh. Saya belum waktunya, Mas. Baru Masih pacar jauh. baru ya. Waduh. Gak apa-apa, Mas. Buat Gak usah happy. saya pikirin itu, ntar datang sendiri kok. Wah. Baik, terima kasih. Berjuta-juta terima kasih untuk Bapak Agung, untuk Romo Raffi juga terima kasih dari Australia. Nah, terima kasih juga untuk slide-nya dari Mas Toga Tapakangin, terima kasih. Untuk di chat teksnya Mas Novian, terima kasih. Dan juga untuk Bos Marius, terima kasih juga untuk Bos Marius. Untuk Pak Iwan juga terima kasih. Aryo, Mbak Vicky, Mas Rafdian, dan semuanya. Sehat selalu, karena COVID lagi meningkat-meningkatnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Sampai bertemu minggu depan. Untuk Bu Rusti, Mbak Deno, dan yang lain-lain. Oh iya, untuk Bu Rusti, Mbak Deno, dan semuanya. Mas Dani Argi juga terima kasih, karyanya luar biasa. Tuh. Jadi sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi untuk di Australia dan selamat malam untuk yang di Indonesia. Udah tanggal 3 di sini. Sampai jumpa. Dadah. Nyan. Salam menyan. Mari salam menyan.